Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru tiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke, kali ini aku mau bahas satu kasus yang luar biasa sadis, parah, terburuk dari yang udah pernah aku bahas mungkin ya. Dan sebenarnya awalnya tuh aku emang ragu mau bahas kasus yang satu ini ya teman-teman, cuma karena setiap minggu di Instagram aku tuh kalian banyak yang DM untuk request aku bahas kasus ini, jadi akhirnya ya aku bakalan bahas nih hari ini. Yang pertama karena korban itu masih remaja dan apa yang dilakuin ke korban ini memang luar biasa sadis ya teman-teman, tapi tenang aja, nanti pas aku lagi mau bahas detail-detailnya itu aku bakalan kasih peringatan, jadi untuk kalian yang nggak mau dengar kalian bisa skip aja. Tapi untuk kalian yang kira-kira nggak sanggup dengan hal-hal yang semacam ini, nggak apa-apa, boleh di skip dulu aja video yang ini. Nanti kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan untuk kalian yang mutusin untuk lanjut nonton gimana cerita lengkapnya, langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini tentang seorang gadis remaja yang bernama Kelly Ann Bates. Dia lahir pada tanggal 18 Mei 1978 di Hattersley, Inggris. Hattersley itu adalah kota kecil yang tenang di sana. Ibunya Kelly bernama Margaret dan ayahnya bernama Tony. Menurut kerabat dan keluarga, Kelly itu adalah anak yang sangat ceria. Dia humoris, manis, sopan, dan punya hubungan yang baik banget dengan orang tuanya. Tapi sayang pada tahun 93, saat itu Kelly berumur 14 mau ke 15 tahunan, hubungan dia dengan orang tuanya tuh jadi renggang teman-teman, karena dia bertemu dan jatuh cinta dengan seorang duda pengangguran yang umurnya juga jauh banget lebih dewasa daripada dia, bernama James Patterson Smith. Bahkan si James ini udah pernah nikah 2 kali sebelumnya. Pertama kali dia cerai itu pada tahun 1980. Saat itu dia bercerai dengan istri pertamanya karena istrinya tuh udah nggak sanggup lagi dianiaya terus sama James. Setelah cerai dengan istri pertamanya, James menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Tina Watson berumur 20 tahun. Selama pernikahan mereka, Tina ini bisa dibilang cuma jadi karung tinjunya James aja teman-teman. Kalau James lagi marah atau apa, ya dia ngelampiasin semua amarahnya itu ke Tina. Dia bakal mukulin Tina, bahkan mukulinnya tuh bukan cuma pakai tangan doang, tapi ngambil sesuatu kayak kayu, sapu, apa aja lah yang ada di rumah tuh diambil terus dipukulin ke Tina. Bahkan pada saat Tina lagi hamil, James tuh nggak berhenti mukulin istrinya. Menurut pengakuan Tina sendiri, awal mereka menikah, James itu mukulin dia nggak sering, cuma sesekali aja, tapi lama-lama hampir setiap hari itu dia dipukulin. Bahkan James juga sempat berusaha untuk membunuh Tina teman-teman. Jadi dia tuh masukin kepalanya Tina ke dalam batap, mau ditenggelamin gitu. Untungnya Tina berhasil keluar dari hubungan yang luar biasa kasar ini, dan dia juga membawa anaknya sama dia. Setelah bercerai dengan Tina Watson, James mulai berburu pasangan selanjutnya. Kenapa aku bilang berburu? Karena waktu itu dia sudah umur 35 tahunan, tapi dia masih mencari anak-anak di bawah umur. Dia sempat pacaran ya sama seorang gadis remaja berumur 15 tahun. Namanya Wendy Mothershead. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga, James menyiksa Wendy habis-habisan teman-teman. Dia ngelecehin Wendy, dia juga sempat nenggelemin kepalanya Wendy ke dalam sink buat cuci piring itu loh. Dan itu semua James lakuin bukan karena kesalahan besar, cuma gara-gara kesalahan-kesalahan kecil aja. Kayaknya si James ini emang punya kelainan ya teman-teman ya. Dan untungnya gadis remaja itu juga berhasil lolos dari James. Pada tahun 93, James yang saat itu sudah berumur 40 tahunan bertemu dengan Kelly yang saat itu berumur 14-15 tahunan. Kelly bisa mengenal James itu dari tetangganya. Jadi tetangganya Kelly itu punya anak. Nah, anaknya itu punya babysitter. Babysitternya itu punya teman. Teman babysitternya itu adalah James teman-teman. Nah, James ini mulai ngobrol-ngobrol sama Kelly, ngedeketin Kelly segala macem, dan akhirnya bikin Kelly jatuh cinta sama dia. Aku juga nggak tahu entah gimana caranya, karena waktu itu kan James sudah tua banget gitu ya, udah 40 tahunan ke atas. Dia ngincernya anak remaja yang baru umur 15 tahun.
Sampai akhirnya 2 tahun kemudian mereka mulai pacaran. Padahal ini hubungan yang kayaknya lebih cocok ayah sama anak, bahkan kakek sama cucunya gitu ya. Gak lama setelah mereka pacaran, Kelly memutuskan untuk pindah ke rumah James. Mungkin ya karena dibujuk habis-habisan sama James, karena anak umur 15 tahun itu kan rentan banget ya, masih kecil, masih belum tahu apa-apa. Sedangkan James sudah pernah 2 kali menikah, dia juga orangnya kasar gitu. Kayaknya memang dia pintar memanipulasi anak-anak remaja gitu loh. Saat ibunya Kelly tahu tentang hal ini, pastinya dia langsung marah banget, dia langsung shock banget. Dia langsung bilang sama Kelly, "Kelly, kamu jangan deket-deket lagi deh sama James itu, mending kamu udah jauhin dia, jangan berhubungan lagi sama dia." Jadi dari awal ibunya Kelly itu memang seperti udah punya bad feeling ya sama James ini, teman-teman. Tapi namanya remaja, semakin dilarang semakin penasaran juga dia. Akhirnya ya Kelly tetap menjalankan hubungannya dengan James, bahkan dia beneran pindah ke rumahnya James. Dan saat itu Kelly ataupun keluarganya nggak ada satupun dari mereka yang tahu kalau James itu punya riwayat menganiaya pasangan-pasangan sebelumnya. Dan memang saat Kelly pindah ke rumah James, hubungan mereka itu sebelumnya baik-baik aja. James juga nggak pernah main tangan sama Kelly. Setelah Kelly pindah ke rumah James, masalah-masalah dalam hubungan mereka tuh mulai timbul. Pernah suatu hari Kelly tuh sampai kabur dari rumahnya James. Dia pulang lagi ke orang tuanya, katanya dia ada masalah sama James segala macam, dan orang tuanya bilang, "Ya udah, kamu gak usah balik lagi di sini aja, udah jangan hubungan lagi sama dia." Tapi nggak tahu gimana ceritanya ya teman-teman, akhirnya Kelly ini balik lagi ke rumahnya James, tinggal di sana lagi dia. Pada akhir November tahun 95, orang tua Kelly juga sempat melihat ada beberapa memar di bagian tubuh anaknya. Orang tuanya langsung nanya kan sama Kelly, "Kamu kenapa itu kok memar-memar badannya?" Dan Kelly bilang, "Oh, ini kemarin aku jatuh dari tangga, kecelakaan kecil doang kok, nggak apa-apa." Setelah kejadian itu, Kelly jadi jarang keluar dari rumahnya James. Biasanya kan dia masih suka berkunjung nih ke orang tuanya, terus ke teman-temannya atau gimana. Ini sama sekali enggak, teman-teman. Dia nggak keluar rumah sama sekali, nggak ngunjungin orang tuanya juga. Bahkan dia juga mengundurkan diri dari pekerjaan part-time-nya. Pada bulan Maret tahun 96, orang tua Kelly menerima kartu ucapan Happy Anniversary untuk pernikahan mereka yang katanya sih itu dari Kelly. Tapi mereka yakin banget kalau kartu ucapan itu bukan Kelly yang buat, tapi si James yang buat, pura-pura aja gitu itu dari Kelly. Karena orang tuanya Kelly itu hafal banget tulisan tangan anaknya kayak gimana, dan menurut mereka itu bukan tulisan tangan anaknya. Karena khawatir, jadi orang tua Kelly minta salah satu saudara yang rumahnya tuh deket sama rumah si James untuk ngecek. Jadi memang rumah James sama rumah orang tua Kelly itu beda daerah ya teman-teman, lumayan jauh. Tapi pada saat saudaranya itu sampai di rumah James, James bilang Kelly itu lagi keluar rumah, nggak ada di sana. Pas tahu hal ini, orang tuanya Kelly ya nggak berbuat apa-apa, karena sebelumnya kan memang anaknya tuh kayak kepengen banget tinggal sama James ini. Jadi mereka pikir mungkin Kelly nggak mau diganggu sama mereka, mungkin emang Kelly udah mau punya kehidupannya sendiri atau gimana lah. Karena kan saat itu Kelly memang udah berumur 16 tahun ya teman-teman. Dan ini adalah keputusan yang sangat disesali oleh keluarga Kelly, karena 1 bulan setelah itu, tepatnya di bulan April tahun 96, James nelfon polisi dan dia bilang dia nggak sengaja telah membunuh Kelly. Menurut cerita James, dia dan pacarnya yaitu Kelly, sumpah ya aku gimana gitu loh dengernya, pacar padahal aduh itu masih kecil banget ya teman-teman. By the way, James cerita ke polisi dia lagi bertengkar sama pacarnya, sama Kelly di kamar mandi, dan saat itu Kelly lagi mandi ya teman-teman. Karena nggak tahu gimana dia emosi segala macam, jadi dia nggak sengaja tenggelamin Kelly ke dalam air batapnya itu. James juga bilang sama polisi kalau Kelly katanya sering pura-pura nggak sadar kayak gini. Dan tentu aja setelah terima telepon itu, petugas langsung datang ke rumah James untuk ngecek. Tapi pas mereka sampai di sana, mereka kaget setengah mati karena pas ngelihat keadaannya Kelly itu bener-bener dalam keadaan yang mengerikan teman-teman. Gak mungkin banget kalau itu kecelakaan. Setelah diperiksa sama tim forensik, ada 150 luka yang ada di badannya Kelly. Dan mereka perkirakan kalau luka-luka itu terjadi 1 bulan sebelum Kelly meninggal. 150 luka di badan gadis remaja ini, coba teman-teman. Jadi gak mungkin banget lah ini kecelakaan seperti yang James bilang. Udah jelas-jelas ini adalah penyiksaan panjang yang dilakukan James ke Kelly. Jadi Kelly itu sering diikat sama James, bahkan bukan cuma dengan tali. Kelly kan rambutnya panjang ya, jadi rambutnya itu diiketin ke radiator.
Kalian bayangin gak sih sakitnya kayak apa ya? Kadang diikat rambutnya ke perabotan rumah, kursi, meja. Kadang juga lehernya itu diikat sama James. Dan ada seorang ahli autopsi yang bernama William Lawler. Dia bilang, saya sudah memeriksa ratusan korban pembunuhan, tapi nggak pernah saya nemuin luka-luka di jasad korban sebanyak ini. Oke teman-teman, aku mau sebutin beberapa luka yang dialami sama Kelly. Dan ini lumayan grafik ya teman-teman, kejam banget. Jadi kalau untuk kalian yang nggak mau denger, bisa di skip ke menit yang ada di layar. Ini menit saat aku udah selesai ngejelasin detailnya. Oke, ini beberapa luka yang Kelly alami. Pertama, ada memar di bagian bokong dan kakinya, luka bakar di pahanya akibat setrikaan panas, tulang tangannya retak, dan menurut tim investigasi kemungkinan besar ini dilakukan sama James. Jadi tangannya si Kelly ini dihancurin supaya dia nggak bisa berusaha untuk kabur dari sana. Ada beberapa luka tusukan juga di badannya yang disebabkan oleh pisau, garpu, dan gunting. Bahkan ada luka tusukan juga di dalam mulutnya guys. Bagian telinga, hidung, mulut, alis, bibir, dan juga bagian kewanitaannya itu sudah dimutilasi. Ada juga luka yang disebabkan oleh sekop dan gunting rumput. Dan ini yang paling parah ya teman-teman, ya ampun, aku nggak ngebayangin ada orang tega gitu ya. Kedua matanya Kelly itu sudah dicungkil. Dan kalian tahu gak sih, setelah diautopsi, tim forensik tuh bisa memastikan kalau matanya Kelly ini dicopot 2 minggu sebelum dia meninggal. Aduh, jadi selama 2 minggu tuh dia ngerasain. Dan kalau itu masih kurang sadis ya teman-teman, James juga menusuk bagian rongga matanya Kelly yang sudah kosong itu. Kulit bagian kepalanya Kelly juga ada beberapa bagian yang sudah dirobek sama James. Itu dia teman-teman, luka-luka yang dialami oleh Kelly. Luar biasa. Kalian pasti paham ya kenapa ini aku bilang kasus terburuk, terparah yang pernah aku bahas. Karena memang luar biasa, nggak kebayang gitu kok ada sih orang yang tega. Dan gimana ya yang dirasain gadis kecil ini saat dia disiksa sama James. Dia merasa mungkin gak ada yang bisa nyelamatin dia, gak ada yang sayang sama dia. Dia merasa dirinya, pokoknya gak ngebayangin deh rasanya kayak gimana ya teman-teman. Dan dari semua luka-luka yang banyak itu, penyebab kematiannya Kelly adalah tenggelam. Jadi kayaknya memang setelah semua yang udah dia alamin, Kelly ini kayak masih punya semangat untuk selamat, untuk hidup gitu ya. Dia masih gak menyerah sampai harus tenggelamin bahkan gitu sama James. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir, loh kok bisa tetangga-tetangganya James tuh nggak denger? Pasti kan Kelly kalau lagi digituin teriak kenceng atau gimana. Nah itu juga ya, apa mungkin emang tetangganya nggak denger, atau mungkin kayak disamarin gitu ya sama James, dia setel musik kenceng atau gimana, atau ada suara kenceng dari dia pura-pura ngebor lah atau apa ya, aku juga nggak ngerti. Pokoknya emang tetangganya nggak ada yang denger sama sekali teriakannya Kelly ini. Pastinya pengadilan langsung menangkap James atas tuduhan pembunuhan dan penyiksaan pada Kelly and Bates. Tapi luar biasanya ya guys, pada saat di persidangan James itu tetap kekeh ngaku kalau dia nggak bersalah. Dia bilang, aku nggak bersalah dan pembunuhan yang aku lakukan ke Kelly itu emang nggak sengaja. Aku kesel sama dia karena dia terus memancing amarah aku. Dia bilang si Kelly ini suka ngata-ngatain ibunya, jadi dia kesel. Ditanya lagi kan sama jaksa penuntut, kalau emang kayak gitu doang kenapa kamu harus melakukan berbagai macam penyiksaan ke Kelly? Dan James jawab tanpa perasaan, tanpa ada emosi atau apapun. Dia bilang, ya aku melakukan itu karena waktu itu Kelly yang menantang aku melakukannya. Gila kali ya, mana ada orang nantang supaya dirinya tuh disakitin, disiksa kayak gitu. Benar-benar gak masuk akal. Psikiater juga disuruh memeriksa kesehatan mental James, dan ternyata hasil memang James ini mengalami gangguan mental. Dia mengidap gangguan paranoid yang parah dan juga kecemburuan yang gak wajar. Tapi tetap aja walaupun begitu, apa yang sudah James lakukan kepada Kelly itu lebih melampaui orang stres ya. Maksud aku, si James ini kan masih bisa menjalani hidupnya seperti orang normal. Jadi dia pastinya tahu dong apa yang dilakuin ke Kelly, dan begitu juga yang difikirkan oleh pengadilan. Jadi James tetap dinyatakan bersalah. James yang saat itu berumur 49 tahun diberikan hukuman seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah menjalani 20 tahun masa tahanan. Kita berdoa bareng-bareng ya teman-teman, semoga dia nggak dikasih, maksudnya permohonan bebas bersyaratnya itu nggak dikabulin. Jangan sampai dia orang kayak gini berkeliaran bebas lagi ya. Bahkan hakim dalam persidangan ini juga bilang kalau James itu adalah orang yang bejat,
sadis, kejam, penganiaya wanita, dan pastinya berbahaya untuk masyarakat. Saat di pengadilan itu juga ditampilkan foto-foto luka-luka yang dialami oleh Kelly, teman-teman, dan aku yakin orang-orang yang ada di pengadilan itu luar biasa shock ya. Apalagi keluarganya Kelly, aku nggak ngebayangin gimana perasaan mereka. Dan walaupun memang aku juga sempat baca, ada banyak orang yang kayak salahin keluarganya Kelly. Kenapa sih kalian ngebiarin aja anak umur 16 tahun itu tinggal sama cowok yang umurnya udah tua banget gitu, menjalani hubungan, kalian juga nggak bisa ngelihat dia lagi, tapi kok nggak diselidiki, nggak ngelakuin apa-apa gitu loh teman-teman. Tapi menurut aku ya mungkin keluarganya udah melakukan yang terbaik. Mereka juga nggak tahu kan akhirnya bakalan kayak gini. Dan memang dalam kasus ini satu-satunya orang yang patut untuk disalahin ya adalah James ya teman-teman. Dia yang udah kayak iblis berbentuk manusia gitu loh. Dan dari kisah ini kita juga bisa belajar ternyata feeling seorang ibu itu juga kuat ya teman-teman. Karena dari awal hubungan aja ibunya tuh udah punya bad feeling kan sama James. Jadi ya ada baiknya juga loh kita harus mendengarkan nasihat orang tua, apalagi nasihat ibu gitu ya. Tapi lagi-lagi aku bilang entah Kelly entah keluarganya itu nggak ada yang bisa disalahin. Satu-satunya yang salah dalam kasus ini adalah James ya teman-teman. Oke, itu dia kisah kita kali ini guys. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Tetap hati-hati dimanapun kalian berada. Semoga keluarga kita selalu dilindungin. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.